Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang indikator asam dan basa. Minggu lalu kita telah membahas apa itu pengertian dari asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kali ini kita akan menentukan suatu larutan itu bersifat asam atau bersifat basa. Oke, ini ada tujuan pembelajarannya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian coba perhatikan gambar berikut. Ini ada jeruk, merupakan contoh asam, ada obat mah, dan ada sabun merupakan contoh senyawa basa. Lalu di sini ada kertas lakmus, indikator universal, dan kunyit. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari indikator asam dan basa. Indikator asam basa terbagi dua, ada indikator buatan dan ada indikator alami. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, indikator buatan itu akan kita bahas tentang kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Oke, ini dia lakmus merah dan lakmus biru. Jadi ketika lakmus merah kita celupkan ke dalam suatu larutan, maka kertas lakmusnya berubah menjadi biru, menunjukkan larutan tersebut adalah bersifat basah. Kemudian jika lakmus biru kita celupkan dalam larutan asam, maka lakmusnya akan berubah menjadi warna merah. Oke, jadi intinya larutan asam itu akan memerahkan kertas lakmus, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus. Oke, kita bahas yang kedua, kertas indikator universal. Kertas indikator universal itu bentuknya seperti ini. Jadi dia ada warna-warnanya. Nanti kita celupkan ke dalam larutan seperti ini. Nampak di sini kertas indikatornya sebelum dicelupkan itu agak warnanya pudar seperti itu. Ketika dicelupkan ke dalam suatu larutan akan berubah warna sesuai dengan pH-nya. Nanti kita dekatkan kertas indikator universal ini ke trayek pH yang ada di kotaknya. Di situ ada nanti dari pH 0 sampai pH 14. Jadi variasi warnanya ini akan dibandingkan dengan kode warna untuk menentukan pH larutannya. Seperti ini dia. Jadi dalam kotak kertas indikator universal ini sudah ada variasi warna dan pH-nya. Jadi tinggal kita dekatkan dan cocokkan warnanya dengan pH berapa. Selanjutnya ada larutan indikator universal. Bedakan ya, kalau tadi itu kertas, kalau yang ini adalah larutan. Larutan indikator universal itu banyak jenisnya. Jadi dari indikator ini memberikan kisaran atau trayek pH. Batasan pH di mana terjadi perubahan warna itu disebut dengan trayek pH. Ada beberapa larutan indikator universal yang ada di dalam tabel. Misalnya indikator universalnya metil hijau. Jadi metil hijau ini trayek pH-nya hanya 0,2 sampai 1,8. Jadi ketika kita mengidentifikasikan suatu larutan dengan meneteskan metil hijau, nanti akan terjadi perubahan warna kuning sampai biru seperti itu. Jadi kalau misalnya warna larutan yang kita teteskan metil hijau itu berubah menjadi biru, biru artinya itu kan berarti pH-nya itu lebih besar dari 1,8 atau sekitar 1,8 seperti itu. Dan jika larutan yang kita teteskan metil hijau ini berubah menjadi kuning, maka kisaran pH-nya itu 0,2 seperti itu ya. Yang kedua itu ada timol hijau. Timol hijau ini trayek pH-nya 1,2 sampai 2,8. Perubahan warnanya kuning sampai biru. Jadi kalau kita teteskan suatu larutan ini dengan timol hijau dan berubah warna menjadi biru, maka kisaran pH-nya adalah 2,8. Seperti itu ya. Jadi trayek untuk larutan indikator ini itu sering ada di soal-soal. Jadi bagaimana cara ngerjakannya? Nanti di sini Ibu ada buat contoh soalnya. Jadi seperti ini, melalui percobaan ada 2 jenis limbah pabrik yang akan diuji dengan 3 indikator dan memberikan perubahan warna sebagai berikut. Oke, di dalam tabel ini 3 indikatornya yaitu metil jingga, bromtimol biru atau BTB, dan phenolphthalein atau PP. Di sini udah ada trayek pH-nya dan perubahan warnanya. Jadi ketika diujikan dengan limbah pabrik A dan B, maka terjadi perubahan warna pada limbah. Limbah A ketika diteteskan dengan metil jingga, dia berubah menjadi warna kuning. Ketika diteteskan dengan BTB atau bromtimol biru, limbahnya berubah menjadi biru. Dan ketika diteteskan PP atau phenolphthalein, limbahnya berubah menjadi merah. Dan limbah B ketika diteteskan metil jingga berubah kuning, ketika diteteskan bromtimol biru menjadi biru, dan ketika diteteskan phenolphthalein atau PP itu tidak berwarna. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menentukan kisaran berapa pH kedua limbah tersebut.
Caranya seperti apa? Di sini kita bahas. Oke, Ibu buat lagi tabelnya di sini biar enak kita melihatnya. Jadi yang pertama, kita bahas sampel A dulu. Warna limbah yang A. Jadi yang pertama ketika diteteskan metil jingga, itu dia berwarna kuning limbahnya. Artinya, kalau dia warnanya kuning, kita lihat di perubahan warnanya kuning ini yang di batas maksimal. Berarti dia memiliki pH lebih besar dari 4,4. Oke, itu satu kuncinya. Yang kedua, ketika diteteskan bromtimol biru, dia berubah menjadi warna biru. Di sini kita lihat perubahan warna biru. Di sini biru yang maksimalnya berarti dia lebih besar dari 7,6. Kemudian ketika diteteskan phenolphthalein, dia berubah menjadi merah. Kita lihat merah adalah batas maksimalnya ini, berarti lebih besar atau sama dengan 10 pH-nya. Jadi kita buat kesimpulannya. Jadi sampel A itu pH-nya lebih besar dari 4,4, lebih besar dari 7,6, lebih besar dari 10. Dan dari ketiga ini bisa kita simpulkan bahwa harga pH sampel A itu lebih besar dari 10. Kenapa? Karena itu dia sudah yang maksimalnya kan. Kalau kita lebih besar dari 4,4, belum tentu lebih besar dari 10. Tapi kalau sudah lebih besar dari 10, pasti lebih besar dari 4,4, pasti lebih besar dari 7,6. Selanjutnya kita lihat sampel B atau limbah B. Ketika diteteskan metil jingga, dia berubah kuning, artinya pH-nya lebih besar dari 4,4. Ini kan kuning, kita lihat perubahan warnanya kuning. Kuning itu maksimalnya ini kan, berarti lebih besar dari 4,4. Kemudian ketika diteteskan bromtimol biru, berubah menjadi biru. Kita lihat di perubahan warnanya kuning ke biru. Biru itu maksimalnya di sini berarti lebih besar dari 7,6. Kemudian ketika diteteskan phenolphthalein itu tidak berwarna, artinya itu batas. Kita lihat di perubahan warnanya. Oke, ini minimalnya kan berarti 8,2. Jadi dia lebih kecil dari 8,2. Baru kita buat kalau menurut metil jingga dia lebih besar dari 4,4. Menurut BTB, bromtimol biru, dia lebih besar dari 7,6. Menurut phenolphthalein, dia lebih kecil dari 8,2. Jadi dari ketiga indikator ini bisa kita simpulkan bahwa harga pH-nya itu lebih besar dari 7,6 dan lebih kecil dari 8,2. Oke, lanjut. Indikator buatan yang berikutnya adalah pH meter. Jadi pH meter ini adalah salah satu peralatan yang kita gunakan untuk menentukan pH larutan. Jadi terlihat di sini gambar pH meter. Jadi ketika kita celupkan alat pH meter ini ke dalam suatu larutan, maka akan jelas terlihat secara spesifik berapa pH larutannya, bahkan sampai 0, sekian 9,39. Ini kan 9,39 itu terlihat jelas di layar. Oke, itu indikator buatan. Sekarang kita masuk ke indikator alami. Jadi indikator alami ini kita bisa gunakan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Bunga anggrek, kembang sepatu, kulit manggis, kol merah, dan kunyit. Cara menggunakannya, ini nanti tumbuhan-tumbuhan ini kita ekstrak menjadi larutan seperti itu, lalu akan kita teteskan ke dalam larutan yang akan kita uji, atau larutan asam dan basa. Maka ketika kita teteskan, dia akan menunjukkan perubahan warna sama seperti larutan indikator tadi, ada perubahan warnanya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materinya. Tapi di sini Ibu akan memberikan satu soal latihan tentang teraik pH yang Ibu jelaskan tadi, agar kalian lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ini ada soal latihannya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui WA Group atau Japri Ibu. Ibu akhiri materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.